Teman-teman, kali ini kelas kreatif seni itu menyenangkan. Kita akan bersama-sama belajar seni peran dalam teater. Seni peran atau acting tidak terlepas dari mereka yang disebut aktor. Siapakah sebenarnya aktor itu? Kenapa mereka disebut aktor? Nah, apakah aktor itu mereka yang biasa bekerja dalam film atau menjadi bintang film? Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin menjadi aktor. Atau mungkin di antara teman-teman pernah mendengar tentang aktor. Kali ini kita akan membahas aktor di dalam teater. Mari kita ketemu tokoh-tokoh teater yang sudah berkecimpung sekian lama di dalam dunia teater. Wah, halo. Senang sekali bertemu teman-teman ini. Aktor acting atau seni peran atau pemeranan. Apa itu? Acting adalah kegiatan menyampaikan cerita dengan cara memerankan tokoh yang ada di dalam cerita itu. Untuk dipertunjukkan di panggung, di layar televisi, juga di film dan media-media yang lain. Ya, orang yang mengerjakannya, yang mengerjakan acting itu disebut aktor. Kalau kita menanyakan siapa, maka pertanyaannya adalah orang, kan? Aktor adalah orang yang pekerjaannya melakukan acting, gitu, ya. Nah, apakah acting itu? Acting itu adalah perilaku yang secara sadar dilakukan oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain bahwa dia adalah yang dia lakoni itu. Aktor itu adalah pencipta. Ini perlu saya garis bawahi. Mengapa saya katakan pencipta? Karena kebenaran dalam karya seni adalah kebenaran yang diciptakan. Mengapa saya sampaikan dengan kata diciptakan? Karena inspirasi dasar dari kesenian adalah kehidupan itu sendiri. Nah, teman-teman, mengapakah cerita itu disampaikan dengan cara pemeranan? Ya, supaya menjadi tontonan. Dari tulisan, cerita menjadi tontonan. Dan ketika itu dipertontonkan, diharapkan yang menonton itu meyakini, mempercayai cerita itu, bahwa itu sesuatu yang terjadi betul-betul, gitu. Nah, kalau mereka sudah percaya, lalu penonton akan mengikuti dari awal sampai akhir dengan penuh perhatian. Untuk itu ada 3 hal yang penting sekali, ya teman-teman ya, dalam acting, yaitu 1, ekspresi, 2, penghayatan, 3, sentuhan rasa seni. Nah, ekspresi apa? Ekspresi tampilan cara mengungkapkan sesuatu di batin. Di batin kan? Nggak nampak kan? Menjadi nampak. Maksudnya menjadi dimengerti oleh orang. Misalnya, aku sayang sama kamu. Itu di batin kan? Tapi aku pengen kamu tahu aku sayang sama kamu, maka aku tunjukkan, aku kasih kamu bunga, aku kasih kamu surat cinta, gitu. Itu adalah ekspresi, oke. Nah, sekarang yang kedua adalah penghayatan. Penghayatan adalah, hayat itu apa sih? Hayat adalah hidup. Jadi penghayatan adalah pemberian kehidupan, pemberian hidup. Di dalam acting itu harus terasa hidup. Kalau sampai cuman ekspresi dan penghayatan bisa di mana saja, kapan saja.
misalnya ngajar, misalnya kita sedang ketemu sama teman dan segala, kita bisa aja berakting. Tapi ada satu acting yang di panggung, yaitu adalah tambahan satu lagi, yaitu adalah sentuhan rasa seni. Jadi kalau actingnya aktor, itu harus ada sentuhan rasa seni. Nah, sekarang kita lihat betapa pentingnya aktor itu dalam suatu pementasan, dalam suatu penceritaan melalui pemeranan. Karena supaya orang bisa mempercayai bahwa ada cerita begitu ada peristiwa ini dan itu, yang pertama-tama harus bisa dipercaya oleh penonton adalah pelakunya. Artinya aktornya, pemerannya. Teguh Karya almarhum selalu mengingatkan kami, setiap kali kami melakukan suatu produksi, dia bilang begini, kalau kamu meminta orang untuk menonton pertunjukanmu, itu berarti kamu sudah menyuruh dia membuang waktu, membuang tenaga, dan kemungkinan besar juga membuang uang. Maka dosa kamu kalau tidak membuat dia puas. Disitulah letak tanggung jawab aktor itu. Dia tumpuan utama dari keberhasilan suatu pementasan. Kita sudah mendengar penjelasan dari tokoh seniman. Kita akan mendengar banyak lagi penjelasan yang menarik dari mereka. Simak terus ya. Teman-teman sekalian, teater itu adalah ilmu. Karena teater itu adalah intisari pemikiran yang dinaikkan ke panggung menjadi tontonan. Tetapi dalam teater itu, kalau diperhatikan benar, tontonan yang dilihat ternyata mengandung unsur lain, yaitu tuntunan. Ada tuntunan di dalam tontonan itu. Nilai-nilai, kearifan lokal. Dan tiba-tiba setelah tontonan, saya mendapat tuntunan, nah ini yang paling penting. Dan melahirkan tatanan. Nah, teman-teman, boleh saya cerita sedikit ya tentang pengalaman saya. Kita kan teman, saya bukan guru loh, teman. Cuma kebetulan saya jauh lebih tua dari kalian. Nah, saya naik panggung pertama kali main sandiwara ketika saya duduk di kelas 6 SD. Saya habis ujian. Saya memerankan anak SD yang malas berangkat sekolah dan pura-pura sakit. Nah, itu pertama kali. Ternyata lama-kelamaan saya makin lama makin senang dengan seni acting itu, dengan pemeranan itu, dengan teater dan dengan keaktoran. Jadi acting itu memberi saya kesempatan untuk berkreasi. Saya merasakan betul itu. Berkreasi menciptakan apa? Pertama, berkreasi menciptakan citra, image, gambaran tentang tokoh yang akan saya mainkan itu. Bagaimana badannya, bagaimana cara berdirinya, bagaimana cara ngomongnya, bagaimana perangainya, wataknya, bagaimana cara dia berteriak memanggil temannya di seberang sawah sana, misalnya begitu ya, kalau ada sawah, kalau gedungnya di seberang gedung sana. Nah, itu adalah kesempatan bagi saya untuk membebaskan angan-angan saya, imajinasi saya, dan membayangkan selengkap-lengkapnya tokoh itu. Yang paling susah jadi aktor itu alat ekspresinya bukan cat, bukan kanvas, bukan
pulpen tulisan, bukan kayak sastrawan menulis, bukan. Alat kreasinya tuh tubuhnya, sukmanya, pikirannya, mind, body, and soul. Nah, di sini saya punya tubuh, saya punya suara. Tubuh dan suara itu elemen dasar bagi keaktoran, bagi acting. Kalau pemusik memainkan gitar, memainkan biola, memainkan saksofon. Kalau aktor memainkan apa? Kalian memainkan apa, teman-teman? Kalian memainkan, menggunakan tubuh kalian dan suara kalian sendiri. Jadi, tubuh dan suara itu ibaratnya instrumen musik. Pemusiknya siapa? Juga kalian sendiri. Ini hebatnya ya. Jadi aktor itu sekaligus pelaku, pemainnya, tapi juga sekaligus instrumen yang dimainkan. Nah, memang. Jadi kan tadi sudah kita bilang bahwa untuk bisa 3 unsur acting itu adalah ekspresi, penghayatan, dan sentuhan rasa seni kan. Nah, kalau ekspresi itu ada 3, yaitu wajah, suara, dan gerak. Wajah dan gerak itu adalah tubuh, ya kan? Wajah, misalnya orang kalau marah gimana, orang kalau misalnya orang kalau sedih gimana, orang kalau jatuh cinta bagaimana, gitu kan? Nah, itu adalah wajah. Terus sudah itu tubuhnya kemudian bagaimana? Dia akan mendekat atau akan menjauh. Kalau dia senang, dia secara dia tidak sadar dia akan mendekat. Gitu. Kalau dia tidak senang, dia secara tidak sadar pun dia akan gitu kan? Nah, itu gerak tubuh. Sekarang suara. Ya, suara juga begitu. Walaupun aku sudah 71 tahun, tapi ketika aku disuruh membacakan surat, maka aku harus membuat nada suaraku seperti gadis. Bukan lagi sebagai nenek-nenek gini. Mungkin tidak bisa lagi aku merubah vibrasi suaraku yang sudah nenek-nenek, tapi mungkin dengan intonasi. Telah ku baca suratmu sayang. Kenapa suara itu penting bagi seorang aktor? Karena suara itu adalah salah satu dari alat komunikasi. Bagaimana kita ingin mengkomunikasikan sesuatu yang kita lakoni ini kepada para pemirsa sehingga mereka bisa yakin bahwa oh iya dia adalah melakoni ini. Nah, sehingga dengan demikian aktor yang paling berat di Indonesia, teman-teman, sebelum kita menjadi aktor, kita harus mengenali 360 ethnical group. Munya uranya. Kamu kahak mepisah dengan orang-orang yang ketanya kasih. Punca buatnya karena nak KP-KP penjajah yang kaji repah kemerdekaan tanya. Saya jadi Tengku Umar, saya harus tidak boleh berlogat Jawa. Saya harus menggunakan logat Aceh. Saya menjadi Jayaprana. Teh saya harus beda sama tehnya orang Jogja. Dialek saya selalu melakukannya. Misalnya ketika saya jadi dalam memainkan Bila Malam Bertambah Malamnya Putu Wijaya, ya saya jadi perempuan Bali ya. Jadi saya marah-marahnya juga marah-marah Bali. Kengken iki. Nah, itu saya sampai harus kemudian bertanya kepada orang Bali aslinya atau kepada Putu Wijayanya, bagaimana biasanya mereka? Vokal, arah, bahasa, tekanan, diksi, intonasi penting. Bakat yang dikaruniai oleh Tuhan itu bisa lepas dari kondisi fisik kita, bisa lepas dari kondisi apapun juga yang kita miliki. Jangan merasa terbebani oleh ketidaksempurnaan tubuh kita. Banyak sekali contoh-contohnya ya kan, yang
orang yang bisu tuli tapi tetap bisa berakting dengan luar biasa. Banyak sekali pemain-pemain hebat yang juga duduk di kursi roda. Teman-teman sudah menyimak apa yang dijelaskan oleh para tokoh teater tadi. Bagi teman-teman yang berminat ingin menjadi aktor dan berminat mempelajari seni peran, semoga memperdalam seni peran itu dengan lebih baik. Nah, kita akan belajar dari mereka lebih lanjut. Simak terus ya. Teman-teman, kita sudah bicara tadi tentang tubuh dan suara sebagai instrumen kita. Tubuh dan suara itu dua hal yang sifatnya lahiriah. Ada lagi perangkat keaktoran kita yang tidak lahiriah, melainkan batiniah. Tahu, teman-teman? Satu, pikiran, pikir. Dua, perasaan atau rasa. Tokoh yang akan kita perankan itu tentu saja bukan hanya tubuh dan suaranya, tapi tokoh itu pun seperti kita dalam kehidupan sehari-hari menggunakan rasa dan pikirnya. Nah, jadi rasa dan pikir seorang aktor juga merupakan perangkat dasar dalam keaktoran, dalam seni acting. Jadi dua-duanya perlu disiapkan, perlu juga dilatih, teman-teman. Sikap itu terdiri dari 3 komponen, 3 hal. Pikiran, perasaan, kemudian action. Nggak mungkin kita bisa action kalau kita nggak tahu kita itu siapa, kita itu apa, sedang di mana, sedang ngapain, terus ceritanya apa, nggak mungkin. Makanya pikiran kita itu, skema di dalam otak kita tuh harus penuh tentang siapa, apa, istilahnya tuh kalau dalam ilmu komunikasinya adalah 5W1H. Who, siapa dia, what, apa dia, when, di manakah itu terjadi, kenapa, why, kenapa itu terjadi, terus kemudian kapan itu terjadi, where. Jadi 5W, kemudian bagaimana, how, 5W1H. Itu kita harus tahu, ini lengkap nih di sini. Itu pentingnya pikiran. Loh, masa berpikir perlu dilatih? Oh iya, perlu. Pikiran perlu diasah, antara lain dengan banyak membaca. Membaca, mencerna makna bacaan, ya, menafsirkan, dan usahakan untuk selalu setiap kali meningkatkan kesulitan bahan bacaan kalian. Jangan baca yang mudah-mudah terus. Sedikit demi sedikit lebih sulit, lebih sulit, lebih sulit lagi. Gitu. Itu salah satu cara yang penting untuk melatih, menyiapkan pikiran kita. Dan juga cobalah selalu kritis dan selalu bertanya mengapa setiap kali. Apapun yang kalian hadapi, keadaan apapun, coba tanyakan mengapa. Jangan takut menanyakan mengapa dan jangan takut mencoba mencari jawabannya sampai sejauh-jauhnya. Itu akan membuat pikiranmu, pikiran kalian, pikiran saya juga menjadi lebih tajam dan lebih siap untuk dipergunakan. Saya kalau tanya tentang latihan melatih rasa adalah itu saya begitu peran itu saya terima, maka kira-kira 3/4 hidup saya adalah untuk itu. Dan kemudian saya serapi apa yang ada di sekeliling saya serapi, saya tangkap, saya simpan, kemudian saya gulat seperti saya mendapatkan ingredients bumbu-bumbuan baru, kemudian saya bikin
ramuannya di dalam sini, kemudian oh oke, saya akan menampilkannya seperti ini. Lalu kemudian saya akan tanyakan kepada sutradaranya, setuju nggak kalau saya melakukannya seperti ini? Apakah rasa juga perlu disiapkan, perlu dilatih? Oh iya, tentu saja. Ada loh orang yang takut merasakan dan pura-pura tidak merasakan, ya kan? Nah, kalau mau jadi aktor, jangan takut merasakan, justru ditekuni itu perasaan ini. Coba, berapa macam perasaan yang bisa kalian alami? Bisa tidak membedakan antara jengkel, marah, benci? Bisa tidak? Bisakah? Atau menurut teman-teman sama saja rasa sayangmu pada adikmu dan rasa sayangmu pada teman sebayamu? Sama tidak? Dan rasa sayangmu pada kucingmu? Sayang, sayang, sayang. Sama tidak? Atau beda? Bedanya di mana? Samanya di mana? Nah, yang seperti itu kalian cermati, kalian cermati, kalian cermati. Itu memperhalus daya perasaanmu, daya perasaan kita yang pada saatnya pasti bermanfaat dalam kerja, dalam kegiatan pemeranan. Bagaimana teman-teman? Menarik kan soal aktor dan keaktoran. Kalau teman-teman menyimak terus, teman-teman akan menemukan sebuah proses yang menarik untuk keaktoran. Sungguh sebuah proses yang kalau kita melakukan dengan senang hati, kita akan mendapatkan banyak hal yang menarik. Di kelas-kelas selanjutnya, teman-teman akan menemukan hal-hal yang menarik soal aktor dan keaktoran itu. Semoga proses belajar ini akan menyenangkan, karena seni itu memang menyenangkan. Stasiun Dangdut selalu setia menemani kalian loh, Rek. Minggu 13 April 2025, Orkes Melayu Listia Nada bersama Vivi Permata, Britney Sahara, Fasya Karisma, dan Nia Puspita. Senin 14 April 2025, Orkes Melayu New Prima Nada bersama Dea Bonita, Putri Octavia, dan Hiara Puspa. Stasiun Dangdut bakalan selalu hadir nemenin kalian loh, Rek. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan.
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa. Iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul cetak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone tul cetak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tidak iki pojok kampung Joko reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semoblak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk saiterane Semeru kudu tetep waspada. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam bentuknya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Pemirsa, bertemu kembali di Jelajah Kuliner bersama saya Cahyani Dean. Dan selama 1 jam ke depan beragam informasi kuliner akan hadir untuk Anda. Kita awali informasi kuliner pertama dari Tangerang, Banten. Di kota Tangerang, Banten terdapat banyak tempat kuliner menarik seperti warung asinan Ibu Sudi Mampir yang berada di Jalan Hashim Asyari, Kelurahan Roktok, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Berdiri sejak 1975, asinan ini banyak disukai pembeli lokal maupun dari luar daerah. Tangerang, Banten punya banyak tempat kuliner andalan. Untuk yang satu ini, Anda harus antre, yaitu asinan milik Ibu Sofia di Jalan Hashim Asyari, Kelurahan Roktok, Kecamatan Pinang. Asinan ini cukup melegenda karena sudah berjualan sejak 1975. Para penikmat asinan rela menunggu lama hingga berjam-jam.
Warga dari berbagai daerah sudah banyak berkunjung ke sini mulai dari Jakarta hingga Bekasi. Asinan milik Ibu Sofia ini diberi nama Sudi Mampir. Para penikmatnya menyukai cita rasa yang disajikan, apalagi harganya relatif murah. Bu sering beli asinan di sini, Bu? Kalau ini enak sih asinannya. Enak. Berapa itu, Bu? Juga kuat sih, 2 hari kuat. Berapa sih, Bu? Harganya per itu? 17.000. Ibu, yang semakin Ibu membuat Ibu sering beli di sini, Bu, itu apa sih, Bu? Apakah asinannya beda dengan yang lain atau gimana, Bu? Ya rasanya atuh enak aja sih, sedap aja lain lah sama ini. Selain menjual asinan sayur, warung Sudi Mampir juga menjual asinan buah. Dalam sehari bisa terjual hingga 2.000-an bungkus asinan dengan omset 15 juta rupiah. Pada tahun 1975. Ini namanya asinan Betawi atau gimana, Bang? Nah, asinan Betawi Ibu Sofia Mampir. Kalau sehari bisa di atas 15 juta. Dibanding di penjualan yang biasa. Keluarga Ibu Sofia juga melibatkan belasan ibu rumah tangga atau warga sekitar untuk dijadikan karyawan. Haki Najili, JPM TV, Tangerang, Banten. Dari kuliner asinan Betawi, selanjutnya saya memiliki rekomendasi kuliner khas Minang, lamang tapai nih pemirsa. Namun Anda tak perlu pergi jauh ke Sumatera Barat untuk mencicipi lamang tapai ini, karena di Jakarta terdapat pedagang yang menjual lamang tapai yang berada di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Kawasan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat terkenal sebagai pusat kuliner khas Sumatera Barat. Saban hari, kawasan ini tak pernah sepi pembeli yang datang untuk menikmati kulinernya. Salah satu yang paling banyak diburu yaitu lamang tapai. Lamang biasanya menjadi makanan pembuka sebelum menyantap hidangan utama. Lamang tapai terbuat dari beras ketan yang dimasak dalam wadah bambu. Kudapan ini cocok disantap dengan ketan hitam. Lemang tahannya 3 hari, dipotong maupun nggak dipotong. Cuman perbedaannya kalau masih dalam bambu, ketannya masih lembut karena dia nggak kena angin-angin kan gitu. Kalau dipotong awet juga, cuman dia agak mengeras doang gitu. Tapi memang dia awet karena dibakarnya 5 jam. Awet, tape lebih awet lagi, seminggu dia lebih tahan, cuman asam aja gitu. Kalau tape nggak bisa basi, cuman asam gitu. Dalam sehari, para pedagang mampu menjual hingga 25 lonjor lamang tapai berukuran sekitar 30 cm. Sementara untuk harga, satu lonjor lamang lengkap dengan tapai dibanderol Rp45.000. Anda penasaran dengan rasa lamang tapai yang khas? Langsung saja datang ke kawasan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Devri Novaldi, Seto Pratomo, JPM TV, Jakarta. Bisa jawab oleh Belsak. Oke, ayo. Apa bedanya fitness sampai fitnah? Wah, enteng. Kalau fitness itu ke gym. Kalau fitnah itu ke Betul pulsa. Oh iya betul. Pulsa ya. Kayak dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa melok Kuistul Jena setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam pira Ron? Jam 6 karo jam 8 bengi nang ngene Tajana. Nonton peti jaman penak di TV. Dipersembahkan oleh Cat Color, harga ekonomis. Terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Tidak perlu ragu lagi. Mulai konsumsi Bionetra hari ini dan rasakan manfaatnya
untuk membantu memelihara kesehatan mata Anda. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Kebutuhan akan ahli pengelasan terampil dan bersertifikasi di Indonesia terus meningkat sebesar 25% per tahun. Namun peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pencari kerja di Indonesia. Untuk mengetahui peluang pasar ahli pengelasan Indonesia, saksikan selengkapnya dalam program Jatim Jos, Senin 14 April 2025, pukul 18.00 WIB, hanya di JTV. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerahadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Saksikan program dialog gagasan politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Gaduhe pulsa. Gaduhe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Iso. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis cenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone cenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tino iki pojok kampung Yopo Reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ulo piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. Stasiun Dangdut selalu setia menemani kalian loh Rek. Minggu 13 April 2025, Orkes Melayu Listia Nada bersama Vivi Permata, Britney Sahara, Fasya Karisma, dan Nia Puspita. Senin 14 April 2025, Orkes Melayu New Prima Nada bersama Dea Bonita, Putri Octavia, dan Hiara Puspa. Stasiun Dangdut bakalan selalu hadir nemenin kalian loh Rek. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam deteksinya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya.
Untuk Anda yang ingin menikmati kopi sambil berbagi, kini hadir kedai kopi di Fabis Coffee & Tea yang berlokasi di Jalan Kendal, Jakarta Pusat. Kedai kopi ini memiliki program kopi dibagi dan kue dibagi untuk masyarakat yang membutuhkan. Berbagai kedai kopi dengan konsep unik banyak dijumpai di Jakarta. Salah satunya kedai kopi di Fabis Coffee & Tea. Kedai kopi yang berada di Jalan Kendal, Duku Atas, Jakarta Pusat ini dijalankan oleh penyandang disabilitas. Ini sebagai bentuk aktualisasi diri bagi para penyandang disabilitas, sekaligus menjadi wadah untuk bisa berkarya dan mandiri dalam berwirausaha. Kedai kopi ini mengajak pelanggannya untuk berbuat kebaikan. Di sini memiliki program kopi dibagi dan kue dibagi untuk masyarakat yang membutuhkan. Berbagi nih Mbak, 1 cup atau 2 cup yang harganya 12.000 seperti itu. Nah nanti setelah mereka bayar akan diberikan magnet seperti ini. Ini untuk khusus kue. Untuk minuman ada sih. Nah, misalkan pembelinya saya mau berbagi minumannya, makanannya 2 cup atau 2 slice seperti itu. Nah, nanti akan dibagi 2. Nah, 2 dikasihkan magnet ini 2 dan nanti akan ditempel di sana. Nah, begitu nanti ada yang seperti pemulung, pengamen, anak-anak jalanan, ojol, mereka mau ngambil kue ini, tinggal ditukarkan aja magnetnya ke teman-teman yang menjaga. Seperti itu, Mas. Pelanggan yang ingin membeli sekaligus berbagi kopi dan kue yang dijual di kedai kopi ini tidak perlu kesulitan berkomunikasi dengan teman-teman tuli yang mengelola kedai kopi. Setiap pelanggan yang ingin memesan cukup memberikan bahasa isyarat yang ada di menu atau menunjuk menu yang ingin dipesan. Teman-teman tuli yang bekerja bisa membaca gerakan bibir para pelanggan. Kedai yang buka setiap hari ini menjual minuman kopi dan non-kopi mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp15.000. Sementara untuk kue sifon dan bolen dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp45.000. Nah, untuk Anda yang ingin menikmati kopi sekaligus berbagi, kedai kopi di Fabis mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk Anda. Devri Novaldi, Arisandi, JPM TV, Jakarta. Kedai kopi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan ini menghadirkan sensasi menikmati kopi dan makanan Nusantara sambil berolahraga. Jika Anda berkunjung ke sana, Anda bisa menikmati kopi dan juga bermain golf. Jika kebanyakan orang datang ke kedai kopi untuk menikmati kopi serta nongkrong bersama teman dan keluarga, namun kini hadir sebuah konsep kedai kopi yang tidak hanya untuk sekadar duduk sambil ngopi saja, karena di kedai ini para pengunjung juga bisa berolahraga. Kolepa Mini Golf and Coffee Shop adalah sebuah kedai kopi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan yang menghadirkan mini golf bagi para pengunjung. Konsep yang diusung kedai kopi ini terbilang unik dan dinilai cocok terlebih di tengah pandemi virus corona, di mana orang-orang harus banyak berolahraga agar badan tetap bugar. Kan waktu itu masih pandemi, jadi kita berpikir ini orang-orang mungkin kita harus suguhkan dengan aktivitas luar ruangan yang lebih menarik atau unik. Dan akhirnya juga salah satu partner kita ada yang memang hobi untuk golf ya. Nah, waktu itu kita lihat bahwa mini golf ini belum, atau golf ini udah banyak sebetulnya, driving dan golf, tapi belum ada tempat yang menyuguhkan mini golf. Dulu mungkin ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Dan tidak ada tempat komersil yang menyuguhkan mini golf yang memang semacam skala kecilnya dari golf yang beneran gitu. Nah, dan juga kita kombinasikan dengan coffee shop.
Kedai kopi dan mini golf ini berdiri di atas tanah seluas 1.000 meter persegi, membuat siapapun leluasa berkunjung di sini. Mini golfnya terdapat 18 hole. Bisa dibilang mini golf di Kolepa seperti miniatur lapangan golf. Karena aturan bermain di mini golf ini mengadaptasi peraturan bermain golf di lapangan. Untuk setiap pengunjung yang ingin bermain golf, akan dikenakan biaya bervariasi, yakni Rp80.000 per orang untuk hari biasa dari pukul 7 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Rp100.000 per orang untuk hari biasa dari pukul 14 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Dan Rp150.000 per orang untuk weekend atau hari libur dari pukul 7 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Selain mini golf, kedai kopi ini menghadirkan beragam menu makanan dan minuman mulai dari Rp15.000 sampai Rp45.000. Beberapa orang dewasa lebih prefer non-coffee. Nah, yang non-coffee yang kita tawarkan ada mocktail dari sirup dan soda, dan kemudian ada campuran dari buah-buahan juga. Kalau makanan? Kalau makanan favorit kita di sini ada ayam sambal matah dan nasi goreng sate taichan. Ya, itu yang paling sering customer pilih untuk menemani mereka main golf. Gitu. Kolepa Mini Golf and Coffee Shop menjadi alternatif tempat yang cocok untuk Anda yang ingin berolahraga dilanjutkan kulineran. Devi Novaldi, Aris Sandi, JPM TV. Hubungan industrial pekerja dan pengusaha adalah kunci dan kesejahteraan bersama. Sampaikan harapan Anda terkait hubungan industrial di sekitar Anda dalam video pendek dalam rangka May Day 2025. Total hadiah jutaan rupiah. Berikut persyaratannya. Kirim karya video dan identitas diri melalui link video BLT konten video May Day 2025 paling lambat 27 April 2025. Stasiun dangdut, 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 digoyang tambah yahut, dangdut, dangdut, stasiun dangdut, semua goyang. Saksikan Stasiun Dangdut spesial bersama MCO hari Minggu jam 12 siang hanya di JTV. Acara ini didukung oleh Cat Color, harga ekonomis. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerahadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV.
duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang dendam temen. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Duh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tulcenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tulcenak. Nonton sampai dijamin penak JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tino iki pojok kampung Yopo Reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Rumah makan Bakul Asi yang terletak di kawasan pusat pemerintahan Banten ini menyajikan makanan khas Sunda dengan harga kaki 5 loh pemirsa. Dan pengunjung yang datang pun ke tempat ini ramai karena harga yang terjangkau. Ada sebuah rumah makan khas Sunda di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten yang menyajikan makanan khas Sunda dengan pelayanan yang ramah. Rumah makan ini bernama Rumah Makan Bakul Asi. Semua makanan khas Sunda disajikan dengan resep khas dari Rumah Makan Bakul Asi sehingga disukai warga di Tanah Jawara. Menu yang menggugah selera serta harga yang ramah di kantong membuat rumah makan ini tak pernah sepi dari pengunjung. Selama menikmati makanan, pengunjung di sini juga dimanjakan oleh alunan musik Sunda. Enak, sudah sering pelayanan bagus, memuaskan. Harga kompetitif, murah. Ya, tadi makan apa aja Pak? Tadi makan pepes ikan, makan apa lagi tuh? Ayam bakar, ayam goreng dan lain-lain lah. Pemilik rumah makan Bakul Asi, Asi Kurniasi mengatakan rumah makan ini sudah berdiri sejak 3 tahun lalu dengan tetap konsisten menyajikan menu khas Sunda. Ide awal mendirikan rumah makan Sunda karena Asi gemar memasak makanan Sunda dan ia pun berasal dari Jawa Barat. 2 tahun dilanda pandemi COVID-19, rumah makan ini tetap bertahan dengan 7 orang karyawan. Menurut Asi, keuntungan jelas menurun. Namun ia bersyukur karena rumah makan miliknya tetap bertahan. Iya, Sunda ini. Kenapa memilih kuliner Sunda Bu yang dihidangkan? Kebetulan saya orang Sunda aslinya, jadi lidahnya udah terbiasa dengan lidah masakan Sunda gitu. Karena orang tua saya dari Jawa Barat, bapak saya almarhum, jadi dia lebih senang masakan Sunda aja gitu karena udah terbiasa dua-dua orang Sunda gitu. Kalau pengunjung sendiri Bu dengan sajian makanan Sunda ini bagaimana Bu? Minatnya? Bagus sih minatnya, mereka tertariknya dengan sambelnya ya, karena kita sambelnya pedas banget gitu. Jadi mereka lebih suka sama kremesnya sama sambelnya juga gitu. Harga makanan di rumah makan Bakul Asi mulai Rp7.000 hingga Rp50.000.
Selain lauk, ayam, daging, ikan, bebek, ada pula beragam tumisan. Pengunjung juga bisa makan di ruangan biasa ataupun di tempat lesehan dengan kapasitas mencapai 250 orang. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Dari Provinsi Banten kita ke Sulawesi Utara nih pemirsa. Wisata kuliner ikan bakar di Kota Manado ini kian menjamur karena banyaknya peminat ikan di sana. Memang berbagai jenis ikan di Kota Manado ini menjadi menu andalan setiap rumah makan. Namun ada salah satu rumah makan yang tetap menjaga cita rasanya dan telah buka sejak 20 tahun silam. Di Kota Manado saat ini telah menjamu rumah makan ikan bakar. Berbagai jenis ikan ada di menu andalan para pelaku usaha untuk menarik minat pelanggan. Namun ada satu tempat di Kota Tinutuan ini yang masih mempertahankan cita rasa ikan bakar khasnya sejak memulai usaha kuliner 20 tahun silam. Ikan khas tudek dan oci yang diambil langsung dari para nelayan di Teluk Manado menjadi andalan di rumah makan ikan bakar legenda Kota Manado yakni Angel Fish. Ini sudah dari tahun 2000, mulainya tahun 2000 sampai sekarang sih masih tetap eksis dia. Di sini ada ikan-ikan lain, termasuk ikan koropa, ikan-ikan karang juga termasuk cumi dan ada beberapa macam, tapi itu terbatas. Cita rasa yang khas dari sambal dabu-dabu lilang, ikan bakar tudek dan sayur kangkung yang masih fresh serta ikan tudek woko selaku menjadi andalan warga lokal hingga para pelancong dari luar negeri sejak tahun 2000 yang lalu. Bahkan rumah makan ini sudah memiliki pelanggan tetap. Ikan tudek di Angel Fish segar, DP ikan juga enak dibakarnya, teksturnya enak. Sudah sekitar 3-4 tahun. Iya. Tempat lain belum pernah coba sih dari di sini. Rumah makan ini bahkan pernah menghabiskan 500 ekor ikan tudek segar dalam sehari untuk para pecinta kuliner ikan bakar. Nah, dengan Rp35.000 Anda sudah dapat menikmati kuliner andalan di Kota Manado ini yang dipaketkan dengan nasi dan sayur kangkung cah. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV.
Jawi semua beraksi. Atur insiden dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyo makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100%